Smart Touching the Human Wisdom. Menguak beragam inspirasi dari rangkaian cerita dan hikayat kehidupan. Smart FM dengan bangga menghadirkan Smart Touching the Human Wisdom bersama Peter Lim MBA. Smart Touching the Human Wisdom. Syukur dan berterima kasih. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja. Raja ini seharusnya puas dengan kehidupannya, dengan segala harta benda dan kemewahan yang dia miliki. Tetapi, raja ini tidak seperti itu. Sang raja selalu bertanya-tanya, mengapa dia tidak pernah puas dengan kehidupannya. Tentu saja, dia memiliki perhatian semua orang. Kemanapun dia pergi, menghadiri jamuan makan malam dan pesta mewah, tetapi dia tetap merasa ada sesuatu yang kurang dan tidak tahu apa sebabnya. Suatu hari, sang raja bangun lebih pagi dari biasanya dan memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar istananya. Sang raja masuk ke dalam ruang tamunya yang luas dan berhenti sejenak ketika dia mendengar seseorang bernyanyi dengan riang dan perhatiannya tertuju kepada salah satu pembantunya yang bersenandung gembira dan wajahnya memancarkan sukacita serta kepuasan. Hal ini menarik perhatian sang raja dan dia pun memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangannya. Sepria masuk ke dalam ruangan sang raja seperti yang telah diperintahkan. Lalu sang raja bertanya, mengapa sepria begitu gembira dan riang? Kemudian sepria menjawab, Yang mulia, diri saya tidaklah lebih dari seorang hamba. Namun apa yang saya peroleh cukup menyenangkan istri dan anak-anak hamba. Kami tidak memerlukan banyak. Sebuah atap di atas kepala kami dan makanan yang hangat untuk mengisi perut kami. Istri dan anak-anak hamba adalah sumber inspirasi hamba. Mereka puas dengan apa yang bisa hamba sediakan, walaupun sedikit. Hamba bersukacita karena mereka bersukacita. Mendengar hal tersebut, sang raja menyuruh sepria keluar dan kemudian memanggil asisten pribadinya agar masuk dalam ruangan. Sang raja berusaha mengkaji perasaan pribadinya dan mengkaitkan dengan kisah yang baru saja didengarnya, berharap dirinya dapat menemukan suatu alasan mengapa dia seharusnya dapat merasa puas dengan apa yang dapat diperoleh dengan sekejap mata, tetapi tidak, sedangkan hambanya hanya memperoleh sedikit harta, tetapi memiliki rasa kepuasan yang besar. Dengan penuh perhatian, sang asisten pribadi mendengarkan ucapan sang raja dan kemudian menarik kesimpulan. Ujarnya, Yang mulia, saya percaya si hamba itu belum menjadi bagian dari kelompok 99. Kelompok 99, apakah itu? Tanya sang raja. Kemudian, sang asisten pribadi menjawab, Yang mulia, untuk mengetahui apa itu kelompok 99, Yang mulia harus melakukan hal ini. Letakkan 99 koin emas ke dalam sebuah kantung dan tinggalkan kantung tersebut di depan rumah si hamba. Setelah itu, Yang mulia akan mengerti apa itu kelompok 99. Sore harinya, sang raja mengatur agar si hamba memperoleh kantung yang berisi 99 koin emas di depan rumahnya. Walaupun ada muncul sedikit keraguan dan sang raja ingin memberikan 100 koin emas, namun dia menuruti nasihat si asisten pribadi dan tetap meletakkan 99 koin emas. Esok harinya, ketika si hamba baru saja hendak melangkah kakinya keluar rumah, matanya melihat sebuah kantung. Bertanya-tanya dalam hati. Dia membawa masuk kantung itu ke dalam dan membukanya. Ketika melihat begitu banyak koin emas di dalamnya, dia langsung berteriak girang. Koin emas begitu banyak. Hampir dia tidak percaya. Kemudian dia memanggil istri dan anak-anaknya keluar melihat semuanya.
Si hamba meletakkan kantong tersebut di atas meja, mengeluarkan seluruh isinya, dan mulai menghitung. Hanya 99 koin emas. Dia pun merasa aneh. Dihitungnya kembali, terus menerus, dan tetap saja hanya 99 koin emas. Si hamba mulai bertanya-tanya, kemanakah koin yang satu lagi? Tidak mungkin seseorang hanya meninggalkan 99 koin emas. Dia pun mulai menggeledah seluruh rumahnya, mencari koin yang terakhir. Setelah dia merasa letih dan putus asa, dia memutuskan untuk bekerja lebih keras lagi untuk menghentikan satu koin agar jumlahnya genap 100 koin emas. Keesokan harinya, dia bangun dengan suasana hati yang benar-benar tidak enak. Berteriak kepada istri dan anak-anaknya, tidak menyadari bahwa dia telah menghabiskan malam sebelumnya dengan bekerja keras agar dia mampu membeli 1 koin emas. Si hamba bekerja seperti biasa, tapi tidak dengan suasana hati yang riang, bersiul-siul seperti biasanya. Dan si hamba pun tidak mengerti atau menyadari bahwa sang raja memperhatikan dirinya ketika dia melakukan pekerjaan hariannya dengan bersungut-sungut. Sang raja bingung melihat sikap si hamba yang berubah begitu drastis, lalu memanggil asisten pribadinya agar masuk ke dalam ruangannya. Diceritakan apa yang telah dilihatnya, dan asisten pribadinya tetap mendengarkan dengan penuh perhatian. Sang raja bertanya, bukankah seharusnya si hamba itu lebih riang karena dia telah memperoleh koin emas? Jawab si asisten pribadi, tetapi yang mulia, sekarang si hamba itu secara resmi telah masuk ke dalam kelompok 99. Lanjutnya, kelompok 99 itu hanyalah sebuah nama yang diberikan pada orang-orang yang telah memiliki semuanya tetapi tidak pernah merasa puas, dan mereka terus bekerja keras mencoba mencari 1 koin emas yang terakhir akan genap 100 koin emas. Kita harusnya merasa bersyukur dengan apa yang ada, dan kita bisa hidup dengan sedikit yang kita miliki. Tapi ketika kita diberikan lebih baik dan lebih banyak, kita menghendaki lebih. Tidak menjadi orang yang sama lagi yang puas dengan apa yang telah dimiliki, tapi kita terus menghendaki lebih dan lebih dan memiliki keinginan seperti itu. Kita membayar harga yang tidak kita sadari. Kehilangan waktu tidur, kebahagiaan, dan menyakiti orang-orang yang berada di sekitar kita hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Orang-orang itulah yang tergabung dengan kelompok 99. Mendengar hal itu, sang raja memutuskan bahwa untuk selanjutnya dia akan mulai menghargai hal-hal yang kecil dalam kehidupan ini. Berusaha untuk memiliki lebih itu bagus, tapi jangan berusaha terlalu keras sehingga kita kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita. Jangan pernah menukar kebahagiaan dan kemewahan. Smart listener, agar hidup ini senantiasa bahagia dan sukses, rasa syukur dan terima kasih haruslah selalu dimiliki. Syukurilah apa yang telah dimiliki, karena takaran dari kebahagiaan dan kesuksesan itu tidaklah bisa diukur atau ditentukan oleh banyaknya sesuatu yang berhasil diraih, tapi adalah lebih cenderung ditentukan oleh adanya rasa puas, rasa syukur, dan rasa terima kasih. Smart listener, sadari juga bahwa setiap keserakahan muaranya pasti penderitaan. Kalau bukan milik kita, jangan dipaksakan untuk didapat. Renungkan juga bahwa dapat pun belum tentu akan bahagia atau sukses. Pantaskah sedih, kecewa atau frustasi jika tidak dapat? Smart listener, yang terpenting dalam hidup ini, always do the best. Selalulah berbuat yang terbaik. Tapi jika hasilnya belum juga sesuai dengan keinginan kita, jangan menyerah atau patah semangat. Ulang dan ulangi lagi. Yakini selalu bahwa tomorrow will be more better than today. Esok pasti akan lebih baik daripada hari ini jika kita selalu berbuat yang terbaik di setiap langkah yang kita lalui. Saya Peter Lim dari Smart Touching the Human Wisdom, hanya untuk Smart FM. Demikian Smart Touching the Human Wisdom bersama Peter Lim MBA.
Untuk informasi training dan konsultasi, hubungi 0819 880 604. Smart Touching, the human wisdom.